Kamu. Bisa-bisanya ya, kamu mau dinikahkan dengan orang yang sudah memiliki istri. Saya ini istri sahnya. Kalau kamu punya hati dan punya malu, harusnya kamu nggak ngelakuin hal itu. Fitri, kamu nggak boleh kurang ajar gitu sama Cindy ya. Cindy ini adalah calon mantu saya. Dan dia lebih terhormat daripada kamu. Pokoknya nggak ada yang bisa misahin aku dengan Mas Davin, termasuk ibu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nih ribut-ribut? Davin, lihat nih Davin. Istrimu menampar ibu. Iya, Vin. Kenapa sih istri kamu kok bisa tega kayak gitu sama tante? Davin, ibu itu kan tadi kamu sudah ngobrol sama Cindy. Dan Fitri nggak suka, makanya dia marah. Ini nggak bener, Mas. Ini semua nggak bener di sini. Suami saya ngira bahwa saya mengada-ngada karena saya lagi hamil. Tapi setelah itu dia menyesali ucapannya. Kamu dengerin aku ya. Aku nggak mungkin nikah sama Cindy. Lalu bagaimana Mbak suami Mbak setelah mengetahui itu semua? Suami saya berjanji tidak mau mengkhianati saya. Dan saya percaya. Lalu saya melahirkan secara normal. Bu. Bu. Lihat, Bu. Ini cucu ibu, Bu. Namanya Nela. Cantik loh, Bu. Kayak neneknya. Tapi ibu mertua saya... Kenapa ibu mertua Mbak? Tuh kan, Mas. Ibu nggak berubah juga. Dia masih tidak menganggap Naila sebagai cucunya. Kamu jangan ngomong gitu dong. Ini kan baru awal. Aku yakin kok. Nanti juga lama-lama ibu bakal terima Nela sebagai cucunya. Ya, tapi mau sampai kapan, Mas? Kok bisa sih Mbak ibu mertua nggak mengakui? Itu kan cucunya sendiri. Iya Mbak. Jangankan melihat muka cucunya. Mendengar tangisnya aja dia nggak suka Mbak. Sayang, sebentar ya. Mama ngepel dulu, sayang. Nanti kita main lagi ya. Cup, sayang. Sayang, jangan nangis terus dong, sayang. Makan di sini, ya. Fitri, kamu bisa nggak bawa bayi itu keluar? Lama-lama saya bisa stres dengan suara tangisannya. Berisik tau? Ya Allah, Bu, ini kan cucu ibu. Apa kamu bilang cucu? Semenjak kapan saya punya cucu? Saya sama sekali nggak pernah merasa kalau saya punya cucu. Udah bawa keluar. Bawa keluar. Ibu, ayo bangun, Bu. Ibu nggak apa-apa. Ayo bangun, Bu. Udah lepas. Akibat jatuh dengan posisi duduk dan kepala terbentur, ibu mertua saya mengalami kerusakan syaraf mata, Mbak. Separah itu Mbak. Lalu reaksi suami seperti apa? Dia marah banget sama saya, Mbak.
Katanya saya ceroboh. Semenjak itu dia semakin sinis. Padahal saya sudah minta maaf. Janji nggak akan ceroboh lagi. Terus suami maafin kan Mbak? Enggak. Padahal saya udah coba menebus dosa saya dengan merawat ibunya. Walaupun selalu ditolak. Ibunya lebih memilih untuk dirawat sama calon menantu pilihannya. Bu, Ada apa? Ngapain kamu kemari? Ada apa? ini obatnya diminum dulu, Bu. Kamu jangan sosok baik di sama saya. Nggak usah ngasih saya obat. Saya nggak butuh obat dari kamu. Udah bawa sana, pergi sana. Udah Tante. Udah mulai sekarang obatnya aku aja yang kasih. Kamu urusin aja anak kamu sendiri tuh. Sini obatnya. Tante sayang, Cindy, mulai sekarang kalau butuh apa-apa panggil aku aja ya. iya sayang. Ini minumnya Tante. Makasih ya Cindy. Iya Tante. Sama-sama Tante. Sayangnya Mama, bentar lagi Papa pulang. Nanti Papa kita sambut ya. Papa pasti seneng banget. Fitri, boleh minta tolong nggak? Bikinin teh anget dong buat Tante Retno. Soalnya aku nggak tahu tempat teh sama gulanya di mana. Jangan, bayinya di sini aja aku jagain. Gak apa-apa, nanti kamu repot bikin tehnya. Ya? Yaudah, aku titip Naila ya. Itu kok kayak strollernya Naila? Kok bisa pinggir jalan sih? Naila! Astagfirullahaladzim, Naila. Kok bisa di pinggir jalan sih? Dasar perempuan ceroboh. Ya Mas, ada apa? Kamu itu benar-benar ceroboh, tau gak? Ceroboh apa ya Mas? Tadi aku ngeliat Naila di jalan sendirian. Kalau misalnya kenapa-napa gimana? Kalau misalnya diculik gimana? Mas, itu sebenarnya... Alah, alasan kamu! Asal perempuan ceroboh kamu ya. Kemarin juga gara-gara kamu kan, ibu jatuh, kepalanya kebentur. Dan kamu tahu, sekarang ibu nggak bisa ngelihat dengan jelas. Aku bisa jelasin Mas. Apa? Kamu alasan apa lagi? Apa? Mas! Mas. Cinta. Davin, kenapa kalian bertengkar? Ini Bu, Fitri bener-bener ceroboh. Aku tadi nemuin Naila di jalan, Bu. Apa? Ya ampun, bahaya banget, Vin. Kok bisa sih sama anak kamu sendiri kayak gitu? Kamu udah gak peduli sama anak kamu sendiri? Hah? Kamu jangan muter-balikan fakta ya. Aku masuk ke dalam karena kamu sendiri yang mau jagain Naila. Kenapa kamu tinggalin dia? Kok kamu jadi nuduh aku kayak gitu ya? Aku dari tadi nemenin Tante. Iya nggak Tante? Iya, benar Davin. Seharian Cindy nemenin ibu. Enggak Mas, ini fitnah. Ini nggak benar. Enggak, dia sendiri yang nyuruh aku untuk bikin teh Mas. Alasan kamu. Ya ampun sayang, kamu kasihan banget sih. Mamah kamu sendiri aja sampai nggak peduli sama kamu. Sini masa aku yang gendong. Sentuh anak aku balikin. Jangan tarik aku.
kamu tuh salah. Tapi kamu malah fitnah Cindy. Kamu itu sedang berbuat apa sih? Balikin anak kamu! Balikin! Saya shock, Mbak. Saya nggak nyangka suami saya sampai begitu, Mbak. Dia menampar saya demi membela perempuan itu. Kesabaran saya udah habis, Mbak. Saya mau bercerai. Lalu suami Mbak Fitri terima. Tapi yang bikin saya sakit bukan perceraian, Mbak. Tapi saya nggak dikasih hak untuk mengasuh anak kandung saya sendiri, Mbak. Terus bagaimana Mbak setelah itu? Saya nggak punya pilihan, Mbak. Saya tetap tinggal di rumah itu. Walaupun saya bukan istrinya Davin lagi. Penderitaan saya belum berakhir, Mbak. Bahkan makin lengkap. Suami saya menikah dengan perempuan itu, Mbak. Tante, kalau misal kamu butuh apa-apa, kamu hubungin aku. Iya, pasti. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Oke, Papi. Kamu yang nurut sama Tante Cindy, ya? Siap, Papi. Kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah nangis lagi. Gimana sih? Diem? Ya ampun, berisik banget sih anak kecil ini. Ih, nyebelin banget sih. Masih kecil aja udah bikin kesel. Diem nggak? Nyebelin kayak mamahnya ya. Jangan berani-beraninya kamu ya kasar sama anak saya. Kamu boleh rebut suami saya, kamu boleh hancurin hidup saya, tapi jangan sampai kamu sentuh anak saya. Berani-beraninya ya.